Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma yang sama kita hormati Al-Ustaz ya, guru itu Al-Ustaz, yaitu Bapak Hendra John, yang bagi kita nggak asing lagi. Beliau adalah mantan atau dulunya pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Binjai, dan sekarang beliau jadi anggota gitu, dan masih terus berkontribusi membagikan ilmunya untuk kita, insya Allah nanti beliau akan pematerinya pengajian pimpinan pada hari ini. Dan yang saya hormati saudaraku pimpinan cabang yang sudah berhadir semua ya. Kemudian saudaraku pimpinan ranting Muhammadiyah secabang Binjai Selatan. Dan yang saya hormati Ibu Aisyah Binjai Selatan dan pimpinan ranting Aisyah se-Binjai Selatan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan ada dua pimpinan daerah di sini, yaitu Bapak Dr. Triyun Pahlawan, maaf Pak ya. Nah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir di Masjid Ranting Tanah 1002, yaitu dalam pengajian pimpinan. Bapak Ibu sekalian, suasana pengajian pimpinan kali ini sungguh berbeda ya daripada yang sudah-sudah. Karena di sini kita memanfaatkanlah fasilitas yang ada, yaitu peralatan yang canggih, fokus yang mungkin sebelumnya belum ada seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita dapat mengikutinya, memperhatikan secara sama apa yang disampaikan oleh Ustaz nantinya. Saya kira itu saja kesambutan dari pimpinan Jawa Muhammadiyah. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada terutama pimpinan cabang Muhammadiyah Binjai Selatan telah membawa saya untuk bersama-sama dengan pimpinan seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah Binjai Selatan bersama dengan ranting dan ortok. Hadir semua itu kan Pak Bu, saya takut semuanya yang hadir ini kan, pimpinan ortok, pimpinan ranting se-Binjai Selatan. Berapa ranting Pak? 6 ranting ya, 6 ranting. Ini yang diinformasikan kepada saya adalah acara kita hari ini adalah pengajian pimpinan. Pengajian pimpinan merupakan salah satu syarat adanya pimpinan cabang. Gitu Pak, yang tercantum di dalam anggaran rumah tangga. Jadi yang hadir pada hari ini Pak, saya apa dulu? Konfirmasi dulu Pak. Maksud yang diundang ini semua pimpinan. Semua pimpinan. Jadi ini pengajian khusus untuk pimpinan. Kalau pengajian itu jangan, kita nggak perlu terfokus mengkaji apa. Boleh saja apa, mengkaji apa. Ini image masyarakat sekarang. Kalau sudah mengaji, buka Al-Quran dan hadis. Nah, itu image. Mengkaji itu apa saja bisa kita kaji. Jadi bukan mesti mutlak,
Tetapi untuk misi persyarikatan kita, memang tujuan utama persyarikatan kita untuk mencapai tujuan itu memang lebih banyak diisi dengan pengajian-pengajian yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi untuk pimpinan perlu disesuaikan, ditambah dengan ilmu-ilmu yang lain dalam melaksanakan kepemimpinan. Nah, ini kelebihan dari para pimpinan. Bapak dan ibu-ibu pimpinan cabang membisikkan kepada saya untuk materi yang saya sampaikan ini yang bertemakan pada administrasi memajukan persyarikatan. Ini yang ditemakan pada kita. Jadi pengajian kita karena salah satu keberhasilan suatu pimpinan, salah satu yang membawa keberhasilan suatu pimpinan adalah administrasi. Kenapa demikian? Terutama bagi saya sudah mengalami asal dapat jabatan selalu sekretaris. Asal dapat jabatan selalu sekretaris. Sepertinya sekretaris itu melainkan kali dengan oleh orang-orang terhadap saya. Baik dimanapun, saya pernah jadi pimpinan IPM tahun 71 mulai. Tahun 71 saya jadi pimpinan IPM, masih bergabung Binjai dengan Langkat dulu. Saya sekretaris umum pimpinan IPM Langkat itu yang di Muhammadiyah, itulah jabatan saya yang pertama tahun 71. Sekretaris umum pimpinan daerah IPM Langkat Binjai. Tahun 73 itu menjadi ketua umum IPM, masih bergabung Langkat Binjai sampai tahun 78 kalau nggak salah saya. Itu jalan sekretaris di Pramuka. Pramuka kuartir cabang kota Binjai saya tunjukkan mulai tahun 82 jadi sekretaris. Hampir di mana-mana di PGRI, katanya sekretaris juga. Di KNPI baru dapat saya wakil ketua mewakili Angkatan Muda Muhammadiyah. Itu di Muhammadiyah, PD pimpinan cabang Muhammadiyah PJ Kota dulu pertama. Pimpinan cabang Muhammadiyah PJ Kota, sekretaris tahun 73. Tahun 73 saya adalah sekretaris pimpinan cabang Muhammadiyah PJ Kota. Kemudian terakhir sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Binjai sejak dari tahun yang ada enggak yang ini sebelum perpanjangan 2013 nggak salah. Ya, 2013. Sekretaris lagi. Jadi Bapak sekalian, jadi yang saya sampaikan ini pengalaman saya suatu sekali itu aja. Ya, bukan ilmunya mungkin jadi banyak yang punya
lebih dari saya, ya kan, ilmu administrasi. Nah, sekarang saya hanya pengalaman saja dan cuplikan dari ilmu yang saya peroleh selama saya menjadi sekretaris. Jadi ini hanya praktis Pak Bu ya, praktis. Kemudian ini semua Pak Bu, ini semua sejak sejak dulu terinspirasi kepada saya. Surat Al-Saff ayat 4. Situ yang membuat saya terinspirasi untuk di bidang administrasi. Hanya itu aja motivasi dari mula-mula dulu. Nah, ya. Ini ya menurut surat Al-Saff ayat 4 ini yang better life-nya mungkin ini muncul waktu sesudah lupa saya perang Uhud nggak salah saya ya kan, sesudah perang Uhud ya, muncul ya kan ayat ini ya kan. Ini ayat ini kira-kira isinya memberikan kemuliaan Pak. Ya, memberikan kemuliaan kepada orang, kepada golongan yang berperang, waktu itu istilahnya berperang dalam barisan yang teratur, karena barisan teratur itu kata ayat ini akan memberi suatu dorongan, suatu suatu kontribusi besar untuk mencapai keberhasilan kemenangan. Ini dari ayat. Oleh para ahli tafsir ditafsirkan perang itu bukan hanya sekedar perang fisik. Zaman sekarang perang fisik sudah berkurang, maka ditafsirkan perang. Nah, berperang itu oleh para ahli tafsir. Nah, ada yang disebut berjihad, ada yang disebut yang berfasil dengan stabilitas, ada yang disebut dengan bermasyarakat, ya, aktivitas di masyarakat itu termasuk berperang. Mengingat apa katanya? Mengingat masih ada hadis Nabi yang kira-kira bunyinya mengingatkan kita bahwa sudah berperangan saat ini, masih ada perang yang akan datang lagi. Nah, kan gitu Pak Ustaz, ya kan? Masih ada perang yang akan datang lagi. Perang apa? Perang menghadapi hawa nafsu, hadis. Jadi ini penafsiran ya, penafsiran berdasarkan penafsiran beberapa ahli tafsir ini, maka ini menjadi inspirasi bagi saya untuk meningkatkan proses administrasi di dalam setiap kita berorganisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu dia kira-kira yang membuat inspirasi saya. Bahwasanya administrasi itu mungkin ikut memaju masyarakat dan bukan mungkin lagi. Saya yakin bahwasanya administrasi itu menjadi sesuatu yang betul-betul berkontribusi ya, untuk memajukan suatu organisasi atau istilah organisasi lebih banyak disebut persyarikatan. Jadi inilah Bapak sekalian arah kita untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita mengkaji daripada apa yang dengan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentu muncul pertanyaan bagi kita, pertanyaan lanjutan dari ini. Administrasi itu ya, sebelumnya kita pahami dulu ya, bahwasanya dalam berorganisasi ada kita berkumpul bersama-sama bergerak dalam organisasi karena ada dorongan diri kita untuk mencapai suatu tujuan. Dalam persyarikatan kita, tujuan persyarikatan kita harus jelas
dan memang sudah jelas Pak Bu apa tujuan persyarikatan kita. Bagi pimpinan, ini kita ini semua kan pimpinannya, untuk informasi pimpinan ya Pak ya, semua yang hadir ini. Ada pimpinan ranting, ada pimpinan cabang, ada pimpinan Aisyah, ada pimpinan Orkom yang lain. Bagi kita pemimpin harus jelas tahu bagi kita apa tujuan persyarikatan. Kalau tidak jelas bagi kita apa tujuan persyarikatan, maka akan konyollah para pemimpin-pemimpin dalam melaksanakan persyarikatan. Mau kemana dibawa persyarikatan ini? Coba Bu. Saya yakin, ya kan? Saya yakin Bapak Ibu paling tidak sudah hafal tujuan persyarikatan, ya kan Pak? Apa Pak Bu tujuan persyarikatan kita? Ya, tunggu dulu. Di mana tercantum tujuan persyarikatan kita? Di mana? Iya, di anggaran dasar pasal 6. Di anggaran dasar pasal 6. Punyakah kita Pak anggaran dasar? Bapak Ibu punya anggaran dasar tidak? Punya Pak? Alhamdulillah. Semua pimpinan sebenarnya wajib punya buku anggaran dasar. Karena semua arah gerak persyarikatan itu ditentukan oleh anggaran dasar. Kalau kita tidak punya buku anggaran dasar dan tidak pernah baca buku anggaran dasar, takut kita nanti menabrak-nabrak ketentuan-ketentuan di dalam anggaran dasar. Maka itu pimpinan harus punya anggaran dasar. Bapak Ibu, saya sudah serahkan ke PCM, PCM ya, berbentuk sama sekali sama canggih Pak Bu, ya kan, gampang sekarang ya. Sudah saya bagikan anggaran dasar ini semua ke pimpinan-pimpinan ranting melalui pimpinan cabang. Buka WA-nya ya, buka WA-nya. Kita harus punya, pimpinan harus punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bagi Muhammadiyah anggaran dasar terbaru tahun 2020 Pak ya, 2020 ya, cetakan yang terbaru 2020, hasil revisi terakhir dari Tanwir Muhammadiyah tahun 2019 di Bengkulu. Jadi kalau anggaran dasar yang masih anggaran dasar cetakan tahun 2016 itu sudah tertinggal. Jadi ya sudah saya bagikan melalui WA ya, sudah saya bagikan ke semua anggota pimpinan. Termasuk materi yang akan saya sampaikan nanti tentang administrasi sudah dibagikan di dalam WA pimpinan cabang di Selatan. Berikut Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai tujuan ini, untuk mencapai tujuan ini harus ada apa Pak Bu? Apakah pimpinan harus diam-diam saja? Sudah terpilih diam-diam saja? Maka kalau hanya diam-diam saja, tidak ada aktivitas kan dari pimpinan, maka kapan mau sampai ke tujuan? Kapan mau sampai ke tujuan kalau tidak ada aktivitas, tidak ada usaha? Jadi harus ada usaha, ya, harus ada usaha di sini. Ya, ini usaha di sini, usaha untuk mencapai tujuan persyarikatan harus ada. Siapa yang menggerakkan usaha ini? Itulah dia tugas pimpinan. Pimpinan yang tadi yang sudah dibahaskan di depan kita tadi, itulah tugasnya. Di dalam persyarikatan Muhammadiyah,
daripada usaha atau ikhtiar itu sering disebut dengan gerakan. Jadi mantap ya, gerakan, bergerak. Jadi pimpinan itu harus bergerak untuk mencapai tujuan perserikatan ini. Harus bergerak untuk mencapai tujuan perserikatan ini. Gerakannya itu bagaimana? Itulah sudah diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Gerakannya itu sudah diatur. Kalau saya nggak akan bacakan, silakan baca nanti Bapak Ibu di WA sudah saya bagikan. Gerakan itu diwujudkan dalam 3 bentuk, Pak. Gerakan yang kita laksanakan itu diwujudkan dalam bentuk 3 bentuk. Kita buka anggaran dasar pasal 7 dan anggaran rumah tangga pasal 3. Di situ disebutkan gerakan Muhammadiyah itu diwujudkan dalam 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk amal usaha. Amal usaha yang pertama. Mana amal usaha Muhammadiyah? Ini. Dan terlalu banyak amal usaha Muhammadiyah itu. Perguruan tingginya Pak sudah 172. Perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah sudah 172. Di Sumatera Utara saja sudah ada ya berapa itu? 4 ya, Sumatera Utara. Ada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ada Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Ada perguruan tinggi Muhammadiyah Asahan. Ada lagi buat saya. Itu Sumatera Sibolga. Satu lagi di Sibolga, perguruan sekolah tinggi agama Islam Muhammadiyah Sibolga. Itu Sumatera Utara aja sudah 4 perguruan tinggi. Ada 4.000 lebih TK yang umumnya dikelola Aisyah. Saya nggak tahu di Selatan berapa. Ya, TK ada, apakah termasuk di TK yang Aisyah di Selatan di dalamnya? SD dan Ibtidaiyah ada 2.604. Ya dan seterusnya. Cukup banyak ini, ya kan? Rumah sakit 122, klinik ada 231. Lokasi ini lokasi artinya bisa lokasi tanah lah, apakah tanah masjid, apakah tanah usaha, apakah tanah ladang, apakah tanah. Ini semuanya ada 220.465 lokasi dengan luas 214 juta meter persegi. Jauh lebih luas dari kota Binjai. Nah, jauh lebih luas dari kota Binjai. Ada 441 hektar seterusnya. Ada ini 12 lebih kurang ini kurang tertata. Lebih kurang 12.000 masjid dan 384 panti asuhan. Inilah amal usaha yang terwujud daripada gerakan Muhammadiyah itu dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, tujuan Muhammadiyah yang tercantum di dalam anggaran dasar pasal 6 yaitu menjunjung tinggi agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu menurut anggaran dasar 6. Kemudian berikutnya dalam bentuk program. Kalau tadi ini amal usaha itu benda yang nyata. Kalau program ini ya
apa kebendaannya, kebendaan yang tak bisa diraba, tetapi hanya bisa dibaca dan dilaksanakan. Kemudian ada lagi satu lagi kegiatan. Inilah bentuk daripada wujud daripada gerakan Muhammadiyah itu. Ada 3 wujud menurut anggaran dasar 41. Poin-poinnya baca saja nanti di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Poin-poinnya gerakan itu ada 16 bidang usaha. Nah, ada 16 bidang usaha Pak Bu, yang akan kita laksanakan. Inilah semua untuk usaha-usaha atau gerakan kita untuk mencapai tujuan keserikatan. Karena sekian banyak, bagaimana ini menggerakkannya? Puluhan ribu gerakan yang kita laksanakan. Supaya ini terlaksana, bagaimana? Disitulah perlu administrasi. Disitulah perlu administrasi untuk mengkoordinir semua gerakan ini, untuk menselaraskan semua kegiatan ini, untuk mensinkronkan semua kegiatan gerakan ini, untuk mengefektifkan semua gerakan ini. Perlu administrasi. Kalau tidak ditunjang dengan administrasi, maka gerakan ini yang beribu-ribu ini gerakannya tidak terarah, tidak akan terarah. Maka itu beda, perlu diadministrasikan semua usaha-usaha. Jadi kalau begitu apa itu administrasi? Apa itu administrasi? Apa itu administrasi? Nih kita ambil rangkuman saja. Katanya administrasi itu adalah ini usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengatur pengelolaan mengatur pengelolaan dan kebijakan-kebijakan dalam usaha, dalam gerakan-gerakan itu untuk mencapai tujuan. Jadi gerakan-gerakan yang tadi, gerakan-gerakan yang tadi itu dibuat efektivitasnya supaya dapat berjalan dengan lancar melalui administrasi. Jadi administrasi itu adalah menunjang agar semua usaha-usaha kita berjalan dengan efektif. Itu dia gunanya administrasi. Kalau tidak ada administrasi, maka tidak terkoordinir semua usaha-usaha yang tadi itu Pak Bu. Boleh dia perlu administrasi. Ada beberapa warna di dalam jawaban kata administrasi Pak. Ada beberapa warna. Warna-warna ini adalah merupakan kata-kata kunci dalam kalimat administrasi. Supaya lebih terarah materi kita ini, kita bahas kata-kata kunci ini setakal-takal saja dulu kan. Yang pertama, di dalam usaha ini ada yang melakukan administrasi, yaitu sekelompok orang. Ini ya tidak semua orang, hanya sekelompok orang dari anggota Muhammadiyah ini yang melaksanakan administrasi. Tidak perlu semua anggota Muhammadiyah melaksanakan administrasi, tetapi hanya sekelompok orang ini yang melaksanakan administrasi. Siapa itu?
Ini dia. Yang pertama, pimpinan. Sudah Bapak tadi yang sudah diperkenalkan pimpinan-pimpinan tadi. Pimpinan cabang di Selatan, berapa orang Pak pimpinan cabang di Selatan? 9 orang Pak ya. 8 orang. 8 orang pimpinan cabang karena meninggal satu, sekretaris berapa ya? Meninggal satu, ya kan? Masih tetap memenuhi persyaratan. Karena di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pimpinan cabang itu minimal 7 orang. Diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pimpinan cabang itu 7 orang. 7 orang Pak ya. Dan yang 7 itu yang diatur 7 orang. Jadi boleh 9, boleh. Sebaiknya lebih dari yang memenuhi persyaratan. Sebaiknya lebih. Kenapa? Sudah kejadian. Kalau 7 kita pilih hari itu, ya, kalau 7 kita pilih hari itu, berarti pimpinan cabang tinggal 5. Sebab ya, kalau 6 tidak memenuhi syarat menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disebutkan pimpinan cabang itu minimal 7 orang. Kalau 36 pimpinan cabang, kalau 36, maka pimpinan cabang harus segera melaksanakan musyawarah lagi, tetapi bukan musyawarah cabang, musyawarah pimpinan cabang. Harus, tidak boleh ditunjuk-tunjuk aja. Penggantian pimpinan, penggantian anggota pimpinan tidak boleh ditunjuk-tunjuk saja. Tapi untuk sementara menjelang musyawarah boleh dibuat sebagai pelaksana, sebagai syarat, ya kan? Tapi itu hanya merupakan sementara, harus dipilih lagi dalam musyawarah. Tapi kalau sudah dipilih lebih dari 7, nggak ada permasalahan, ya? kecuali ya 5 orang sekali 5 orang tidak dapat melaksanakan tugas. Nah, jadi sekelompok orang yang melakukan administrasi ini ada pimpinan yang terpilih sebanyak 9 orang itu. Bukan sekretaris saja, ya? Bukan sekretaris saja. Yang melaksanakan administrasi bukan sekretaris saja. Nanti termasuk. Kemudian pembantu pimpinan. Siapa ini pembantu pimpinan? Itulah dia majelis atau lembaga. Ada berapa majelis Pak dibentuk di pimpinan cabang di Selatan? 12 Pak. Ya, 15, 12. Nah, ada 12. Jadi ada 12 pembantu pimpinan. 12 pembantu pimpinan. Kemudian pimpinan amal usaha Muhammadiyah. Dari sekian banyak tadi, amal usaha Muhammadiyah apa yang ada di Bidai Selatan? Ada TK, ada SD, TK SD, masjid tak? Ya, masjid juga, ya kan? Jadi itu amal usaha yang ada di Bidai Selatan. Pimpinan amal usaha itu juga turut melaksanakan administrasi. Jadi ini yang maksudnya sekelompok orang ini. Itu tidak semua anggota. Inilah yang melaksanakan administrasi baru. Kemudian ada lagi nih, mengatur
mengatur pengelolaan. Nah, dibuatlah aturan dalam melaksanakan administrasi ini, dibuatlah aturan yang banyak, yang punya wewenang membuat aturan itu pimpinan persyarikatan. Ya, pimpinan persyarikatan. Menurut anggaran rumah tangga pasal 35, ya, ada dua aturan, dua bentuk aturan dalam persyarikatan Muhammadiyah. Ada aturan yang bersifat mengatur. Ini yang mengatur itu terdiri dari yang pertama anggaran dasar, Pak. Ini sifatnya mengatur gerak daripada kegiatan administrasi, kegiatan persyarikatan. Ada anggaran rumah tangga. Ada kaidah pimpinan pusat. Kaidah pimpinan pusat ini merupakan peraturan yang dibuat oleh pimpinan pusat untuk mengatur bagaimana perjalanan organisasi Muhammadiyah. Ini terkait organisasinya, terkait dengan lembaganya. Seperti ditetapkan, ya, dalam kaidah itu ditetapkan ada ortom, yang disebutkan di dalam kaidah ortom. Menurut kaidah ortom Muhammadiyah ada 7. Yang pertama Aisyah, yang kedua Nasihatul Aisyah, yang ketiga Pemuda Muhammadiyah, yang keempat kelewatan masa satu. Dan tadi rencana saya menyebutkannya mulai dari yang tua. Mulai dari yang tua. Hizbul Watan lebih tua dari Pemuda dan NA. Yang keempat Hizbul Watan. Berikut yang kelima apa yang kelima? IMM apa IPM? Nah, yang lebih mana yang tua? Nah, IPM yang lebih tua. Ya, IPM yang lebih tua. Baru IMM. Tuh, ya, ortom Aisyah itu disebut ortom khusus. Ortom khusus. Aisyah itu ortom khusus. Nah, bapak ibu-ibu yang baru di ta'aruf tadi harus tahu. Ada 7 ortom di Muhammadiyah. Yang satu adalah ortom khusus. Ortom khusus itu hanya Aisyah. Yang 6 lagi ortom biasa. Ortom biasa. Apa bedanya ortom khusus dan ortom biasa? Ortom khusus anggotanya harus anggota Muhammadiyah. Sebenarnya ortom khusus anggotanya harus anggota Muhammadiyah, punya kartu Muhammadiyah. Tadi dibagikan Pak Bu, dibagikan kartunya. Kalau belum punya kartu Muhammadiyah, berarti masih simpatisan Aisyah. Menjadi anggota Aisyah harus anggota Muhammadiyah. Lain kalau anggota NA. Anggota NA tidak menjadi anggota Muhammadiyah, nggak apa-apa. Anggota Pemuda Muhammadiyah tidak jadi anggota Muhammadiyah, nggak apa-apa. Tetapi pimpinannya
harus anggota Muhammadiyah itu. Tuh. Tetapi, nah ada lagi pimpinan-pimpinan ortom, baik pemuda, baik NA, baik IPM, baik IMM, dan lain-lainnya, pimpinan ortom wajib mengarahkan anggotanya untuk menjadi anggota Muhammadiyah. Letak khususnya lagi yang kedua, dia boleh menyelenggarakan amal usaha seperti amal usaha Muhammadiyah. Boleh. Aisyah boleh membuat sekolah, boleh. Buat TK, boleh. Buat perguruan tinggi, boleh. Boleh. Buat SD, boleh. Tapi kalau pemuda Muhammadiyah nggak boleh. Nasihatul Aisyah nggak boleh. Nah, itu maka dikatakan Aisyah itu adalah ortom khusus, diatur di dalam kaidah yang diterbitkan oleh pimpinan pusat ini. Berikut ada peraturan pimpinan pusat. Peraturan pimpinan pusat. Peraturan pimpinan pusat itu ya mengatur tentang bagaimana bentuk majelis. Itu salah satu contohnya peraturan PP itu ya, mengatur bagaimana bentuk suatu majelis, itu contoh. Kemudian ada pedoman PP. Pedoman PP ini adalah bentuk daripada majelis. Contohnya bentuk daripada majelis itu bagaimana membentuknya, bagaimana mendirikannya. Kemudian baru ada, setelah adanya pedoman pimpinan pusat, ada ketentuan yang dibuat oleh majelis. Majelis membuat ketentuan. Contohnya majelis ditasmen membuat ketentuan bagaimana prosedur pengangkatan kepala sekolah Muhammadiyah. Ditasmen punya tertuang dalam ketentuan majelis PP. Kemudian ada panduan untuk lembaga PP. Untuk lembaga TASIS, itu lembaga ya Pak ya? Lembaga amal zakat dan infak masyarakat. Jadi itu Pak Bu, ini semua tersusun ya, tersusun dari aturan yang bersifat paling tinggi sampai ke yang paling rendah. Yang ini tidak boleh melawan yang di atas. Anggaran rumah tangga tidak boleh tidak sesuai dengan anggaran dasar. Anggaran rumah tangga harus sesuai dengan anggaran dasar. Kaidah pun begitu. Kaidah harus sesuai dengan anggaran rumah tangga. Jadi ini peraturannya diurut mulai dari peraturan yang paling tinggi. Ini peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana mengelola Muhammadiyah. Kemudian ada aturan satu lagi. Ini ada aturan satu lagi. Aturan yang menetapkan. Yang sifatnya menetapkan. Yang pertama, keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang kedua, ini keputusan pimpinan wilayah. Yang ketiga, keputusan pimpinan daerah. Yang keempat, keputusan pimpinan cabang. Yang kelima, keputusan pimpinan ranting. Ini keputusan sifatnya menetapkan. Ini semua sudah ditetapkan. Ya, ini semua sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat melalui keputusan pimpinan pusat. Jadi Bapak Ibu, kalau mau tahu bagaimana cara prosedur
mengelola masjid, ada pedoman yang dibuat oleh PP, pedoman manajemen masjid. Pedoman ini untuk membentuk ranting, ada pedoman yang dari pusat. Inilah Pak Bu aturan-aturan yang termuat di dalam sistem administrasi Muhammadiyah. Inilah yang mengatur mengelola administrasi. Kalau keputusan yang di bawah, keputusan pimpinan ranting bisa dibatalkan oleh pimpinan cabang. Tapi keputusan pimpinan cabang nggak bisa dibatalkan oleh pimpinan ranting. Ini tingkatannya. Jadi ini semua tingkatannya sudah diatur oleh anggaran rumah tangga pasal 35. Jadi usaha kita dalam mencapai tujuan tadi, usaha kita dalam diatur oleh satu sistem, kemudian ditambah satu lagi dengan ini, sampai diatur oleh satu sistem, ditambah lagi ini kebijakan. Kita bisa membuat kebijakan, ya, kita berusaha buat kebijakan kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Apa itu kebijakan? Ini Pak. Organisasi perserikatan untuk mencapai tujuan dia harus punya gerakan. Kan gitu tadi, harus bergerak. Gerakan itu diwujudkan diatur oleh program. Untuk menggerakkannya, kalau terjadi seperti ini, berarti selamat gerakannya itu sampai ke tujuan. Selamat sampai ke tujuan. Tak ada halangan, tidak ada hambatan. Tapi kadang-kadang ada yang dapat hambatan kita, ya? Dapat hambatan kita. Kalau ada hambatan, kadang-kadang muncul bingung kita. Bagaimana kita mau berbuat? Kalau diam saja, berarti kita tidak punya kebijakan. Nah, itu dia kebijakan. Jadi, untuk mencapai tujuan sudah diprogramkan ini jalannya sampai ke tujuan. Ini jalannya sampai ke tujuan. Tapi di tengah ada hambatan, maka pimpinan harus bijak. Pimpinan itu harus bijak ya. Artinya bijak harus mempunyai kebijakan. Dia harus berusaha bagaimana program tetap jalan, hambatan terhindar, untuk selamat kembali sampai ke tujuan. Ini mungkin Bapak Ibu mengalami ini, ya? Banyak mengalami seperti ini. Kita programkan, ya kan, pengajian dilaksanakan jam 9, ya, dilaksanakan jam 9, direncanakan, diprogramkan jam 9, tapi sampai jam 10 masih, ya kan, ada hambatan, ya, ada hambatan. Pimpinan harus punya kebijakan bagaimana mengatasi ini, ya kan? Apa kebijakannya? Ya, untuk pengajian akan datang, sediakan mobil untuk jemput. Ya, oke, itu contoh ya.
Inilah yang diatur oleh pimpinan. Jadi ada aturan, ada kebijakan. Nah, ini dia tadi. Jadi ada aturan, ada kebijakan yang dikelola oleh sekelompok orang. Ini harus diusahakan. Ya, ini harus ada usaha untuk yang sekian banyak gerakan kita tadi, sekian banyak amal usaha ini, sekian banyak program kita banyak banyak. Ya Pak, banyak program kita. Ya, beda ya ranting biji estate dengan ranting Simpang Sukaramai, beda programnya. Ya kan? Mungkin nanti biji estate programnya cuma 3. Ranting Simpang Sukaramai mungkin programnya ada 10, bisa saja beda-beda. Ya Pak, perlu usaha untuk mensinkronkan, mengefektifkan, menggerakkan usaha tadi supaya berjalan dengan efektif. Perlu ada usaha. Apa usahanya? Sekurang-kurangnya ada 4 usaha, tahap-tahap usaha. Sekurang-kurangnya Pak. Nah, ada 4 tahap usaha. Jadi administrasi itu usahanya sekurang-kurangnya ada 4 tahap. Tahap pertama apa Pak Bu? Perencanaan. Ini tahap pertama, perencanaan. Harus ada perencanaan. Tahap-tahap yang paling matang Pak Bu. Tahap-tahap yang paling tahap-tahap pelaksanaan administrasi yang paling keren itu administrasi Tuhan. Ya, administrasi Allah. Ada planningnya, ada. Mana planningnya? Buka ya Pak. Lalu semua Maskus. Ya kan Pak? Ya kan? Di situ sudah ada perencanaan. Kapan kita ini dipanggil? Sudah ada catatannya, sudah ada perencanaan semua. Ya? Hah? Gak ada meleset. Ya. Tanggal sekian kita sudah direncanakan lahir. Kita sudah direncanakan ada. Kita sudah direncanakan kapan bertemu dengan dia. Sudah ada perencanaan. Pelaksanaannya tepat. Ya, pelaksanaannya. Pengorganisasiannya, ada pengorganisasian, ya kan? Setelah ada perencanaan, ada pengorganisasian. Pengorganisasian itu contohnya saja begini Pak Bu di kita. Ya, kita kan pimpinan cabang ada 9. Wakil ketua berapa Pak? Pimpinan cabang. Wakil ketua. Wakil ketua berapa? 5 Pak. Ya? 5. Wah, banyak. Wakil ketua banyak 5. Disinilah perlu berorganisasian. Kalau enggak nanti macam rame-rame pergi ke sana, rame-rame pergi ke sana, kayak efektif. Di pagi-pagi wakil ketua yang 1 urusannya ini, ada gitu Pak? Ada, itu namanya berorganisasian. Jadi harus ada pengorganisasian. Kemudian baru tahap yang ketiga, pelaksanaan. Dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian. Pembagian tugas ini contohnya. Apa yang ditanya, bahasa ditanya pembagian tugas namanya. Harus sesuai dengan perencanaan dan pembagian tugas. Itu laksanakan. Setelah itu ada satu lagi, harus ada kontrol
Untuk pengawasan, kita kan ini yang sering kita terlupakan di sini di tahap yang ini, kan? Sehingga apakah sudah terlaksana apa belum? Di rapat kita putuskan, ya. Di rapat kita putuskan, kita rencanakan dalam rapat, bahwasanya kita akan menertibkan uang iuran, ya, menertibkan pelaksanaan uang iuran. Itu rencana dalam planning, program. Dibagi tugas, ini bidang ini bidang ini, bidang ini. Pelaksanaan tapi tidak terkontrol, sehingga si pelaksana ya kadang-kadang terlupa apa yang dikerjakan. Disitulah kelemahan kalau tidak kontrol. Lupa tanggal, lupa apa yang mau dikerjakan. Nah, jadi perlu ada kontrol. Bagaimana mengontrolnya? Setiap rapat bisa saja. Contoh pada rapat ini keputusan kita yang lalu ini. 3 keputusan kita yang lalu. Ini kita yang lalu. Sampai mana? Itu kontrol. Jadi ini ada yang banyak dikerjakan kontrol ini oleh wakil dan adminnya banyak. Ya, saya kata yang banyak dikerjakan oleh kontrol ini oleh wakil dan admin. Jadi sistem ini kita mencontoh daripada yang sudah dibuat oleh yang Maha Kuasa. Yang sudah dibuat oleh Maha Kuasa. Nah, jadi inilah harus ada ini, ya kan? Jadi Bapak Ibu tidak melaksanakan administrasi, ada sekurang-kurangnya 4. Masih ada lagi yang lain selain dari 4. Ya, ada yang nanti directing katanya, ada lagi examination katanya, banyak lagi yang lain-lain. Tapi 4 inilah dulu, ya kan? Ini yang paling sederhana. Kemudian Pak Bu, maka karena itu ya supaya di mana-mana sistem administrasi berjalan itu ada beberapa bidang administrasi yang dilaksanakan di dalam suatu sistem administrasi. Ada beberapa bidang Pak. Yang terekam oleh saya ada administrasi keanggotaan, ada administrasi inventaris, ada administrasi musyawarah atau rapat, ada administrasi keuangan, ada administrasi kelembagaan, ada administrasi persuratan, apa administrasi persuratan, ada administrasi rumah. Sebelum-sebelumnya pimpinan cabang Bintang Selatan meminta supaya penekanan kita pada yang ini, administrasi persuratan. Ini penekanan Pak. Nah, di administrasi persuratan, penekanan. Masih ada lagi yang lain, banyak. Masih ada lagi yang lain. Ada administrasi data, ada administrasi, ya banyak lagi yang lain-lain. Di zaman modern sekali makin banyak. Ada informasi, ada administrasi informasi, banyak lagi yang lain-lain. Nah, tapi ini yang paling tidak, yang inilah yang perlu dipersiapkan kita, terutama di tingkat cabang. Kita penekanan mungkin tidak bisa semua ini kita hari ini kita bahas hari ini. Kita pilih hanya beberapa yang penting. Yang pertama administrasi persuratan dulu. Ini dah masuk ke praktis tadi. Di administrasi persuratan kita harus mengacu kepada petunjuk persuratan kita.
Muhammadiyah ada ini SKPP nomor 1. Nah, SK pimpinan pusat nomor 1 tahun 2023 Pak ya, 2023. Menurut SKPP ini, surat keputusan PP ini di Muhammadiyah Pak ya, Aisyah lain lagi nanti itu. Nah, Aisyah lain lagi itu tergantung kepada programnya. Jadi ini berbeda dengan 2016. 2016 ini keluarga SPP tentang jenis surat Muhammadiyah. Tetapi karena perkembangan Muktamar 48, maka direvisi pada tahun 2023 ini. Ada di dalam surat-surat Muhammadiyah ada surat resmi biasa, ya, surat resmi biasa. Ada satu lagi itu surat khusus. Bapak Ibu ada undangan untuk penelitian. Bapak Ibu ada dapat undangan untuk penelitian hari ini. Penelitian data ada undangan. Itu suratnya surat resmi biasa. Itu contoh surat resmi biasa. Pimpinan ranting sudah di-SK-kan Pak? Ya Pak, sudah di-SK-kan. Ada SK pimpinan ranting? Ada Pak ya? Kalau SK pimpinan ranting itu termasuk surat khusus. Kalau SK pimpinan ranting termasuk surat khusus. Kalau surat undangan pengajian ini itu surat resmi biasa. Kita lihat nanti di mana letak beda. Kalau surat khusus itu banyak Pak. Ada kaidah. Ini kalau kaidah itu hak pimpinan pusatnya itu. Wewenang pimpinan pusat. Nah, ini kan ada kaidah PP. Peraturan tadi ada PP. Itu kalau ada kaidah pimpinan pusat. Kita jangan rata-rata mengeluarkan kaidah. Kaidah pimpinan cabang Pijai Selatan. Ada peraturan PP, ada pedoman PP, ada ketentuan majelis, ada keputusan. Mulai dari nomor 5, itu baru gawenya kita di wilayah daerah cabang dan ranting. Mulai dari nomor 5. Jadi ada surat keputusan, ada surat instruksi, ada surat maklumat, ada edaran, ada pernyataan, ada keterangan, surat keterangan. Di ke ranting-ranting biasanya ada mahasiswa-mahasiswa dari IAIN, dari apa datang untuk persiapan menyusun skripsinya. Maka pimpinan ranting mengeluarkan surat keterangan si kita ini, atau ada anak kita kuliah di UMSU meminta surat keterangan dari pimpinan ranting supaya ada di menyatakan bahwasanya dia itu kurang mampu, supaya ada bantuan di UMSU misalnya. Bisa saja. Ada rekomendasi, pimpinan cabang memberi rekomendasi Pak untuk yang mau duduk di pimpinan orto, ya kan Pak? Ada seruan, ada himbauan, ada surat tugas, ada 15 Pak, ya, ada 15 surat khusus bentuknya.
Ya, kalau dulu kita nggak mengenal lagi istilah surat mandat, ya, berdasarkan apa ini PP pimpinan pusat ini surat, ya, maka nggak kenal kita lagi mandat dan kenal surat tugas. Jadi selama ini kita kan apa namanya itu? Ya, mana mandat, ada dalam musyawarah, ya kan satu. Sekarang sudah tersosialisasi kali, sudah familiar kali istilah mandat di dalam persatuan kita. Sekarang sudah surat tugas. Sekarang kita ya bentuk surat apa dulu? Kita bahas satu persatu. Kita bahas surat resmi. Surat resmi biasa itu formatnya kira-kira seperti ini. Ya, seperti ini formatnya. Yang ini apa? Kepala surat. Kemudian ada pokok surat. Ini pokok surat. Ini pangkal surat. Ini alamat surat. Ini salam pembuka. Ini isi surat. Ada penutup. Tanda tangan penanggung jawab. Kalau diperlukan ada tulisan. Kalau perlu. Begini formatnya. Surat resmi biasa. Perlu dibahas satu persatu. Nih. Ya, dan praktisnya harus begitu. Kepala surat. Ya. Ya paham. Ya, ada contohnya. Ada contoh Pak. Ada contoh Pak. Ya. Ada contoh. Ini kepala surat Pak. Seperti ini. Ada. Untuk cabang harus disebutkan daerahnya. Ini yang banyak selama ini kita apa? Lalai kita selama ini. Karena nama cabang itu ada yang serupa di beberapa daerah, ya kan? Di beberapa daerah. Jadi ini harus disebutkan ini. Kalau nggak ada serupa bisa Pak? Ya? Kalau nggak ada serupa? Kalau nggak ada serupa? Oh jangan, begini, sudah begini aturan. Oh gitu. Sudah begini aturan. Ya, sudah begini aturan. Saya nggak bisa menjawab kalau Bapak ini aturan dalam petunjuk. Kalau majelis cabang seperti ini. Majelis dengan dasar menengah dan pendidikan formal. Pimpinan cabang Muhammadiyah Binjai Selatan. Ada daerahnya, daerah ini. Ini, Pak ya, dan lupa ini. Kalau daerah nggak ada seperti ini, daerah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Binjai, ya selesai. Nggak ada wilayah Sumatera Utara. Tapi kalau cabang, karena cabang itu seluruh Indonesia ada 4.000 nggak salah saya. Cabang, ribuan cabang. Ini. Oke, itu 4. Berikut untuk ranting. Untuk ranting Pak, kok surat untuk ranting. Untuk ranting, ini disebutkan cabangnya. Cabang Binjai Selatan. Binjai sekali lagi di daerahnya. Jalannya sama tuh Pak. Ya. Jalannya sama. Ini contoh Pak. Contoh. Nah, oke. Ini cabang Binjai Selatan, Binjai. Jadi ini kop surat untuk ranting. Berikut. Kita sering menggunakan logo. Nah ini kita ketemu beberapa logo-logo dari kepala surat Pak. Kita harus nyadar surat kita ini surat resmi. Surat resmi dari siapa? Dari Perserikatan Muhammadiyah.
Perserikatan Muhammadiyah itu organisasi resmi, berbadan hukum lagi. Muhammadiyah itu berbadan hukum lagi, Pak. Artinya apa badan hukum? Muhammadiyah bisa memiliki tanah. Ini sertifikat kita di sini gimana, Pak? Sudah milik Muhammadiyah? Belum, masih milik atas nama si Anu. Ya, Pak ya? Ya kan? Masih Muhammadiyah. Muhammadiyah itu boleh punya milik tanah karena dia sudah berbadan hukum, diakui berbadan hukum. Sedangkan pemerintah, lurah nggak boleh. Ada Pak Lurah sini. Lurah nggak boleh, kelurahan tidak boleh memiliki tanah. Ya. Nah, yang bisa pemerintah daerah, Pemko. Kalau Muhammadiyah, iya boleh memiliki milik Muhammadiyah. Urus sertifikat kita ke BPN. Melalui Majelis Wakaf, Pak. Tapi harus melalui Majelis Wakaf daerah. Hanya ini sayang, hanya baru beberapa hak milik kita baru yang terdaftar milik bersama. Kita nggak tahu ahli waris angkatan, keturunan ahli waris angkatan, kita nggak tahu bagaimana. Nah, jadi pilihlah dalam hal surat-surat ini logo Muhammadiyah yang sesuai dengan anggaran rumah tangga pasal 2 ayat 1. Jangan asal ada kutip logo Muhammadiyah, baca Muhammadiyah, kita pakai. Hati-hati, jangan pakai. Karena apa? Brand Muhammadiyah itu, mengenai logo Muhammadiyah itu brandnya sudah ada. Ini orang hukum tahu ini. Yang brand Muhammadiyah itu seperti ini menurut anggaran rumah tangga. Yang logo Muhammadiyah itu seperti ini. Digunakan logo yang betul, bukan anggaran rumah tangga kita. Pasal 2 ayat 1. Kemudian selanjutnya itu kepala surat, Pak ya. Selanjutnya di jawab surat ini pokok surat. Ini Pak, pokok surat. Pokok surat itu tadi ada nomor, ada lampiran, ada hal. Kadang-kadang ditambah satu lagi, sifat. Tapi yang tiganya pokok. Harus ada sifat penting, sifat. Kalau surat cepat, segera. Tambah sifat segera. Kalau misalnya saja pilih aja cukup nomor lampiran hal. Yang perlu banyak sekali kekeliruan kita ada pada nomor surat. Ini contoh nomor surat. Menurut yang ini, nomor surat itu bentuknya kalau diranting seperti ini, seperti ini, bukan harus yang ini, tapi seperti ini. Nah, seperti inilah nomor surat diranting Pak. 4 kamar, 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar, 4 kamar. Kamar yang pertama ini nomor urut surat. Nomor urut surat mulai dari tanggal 1 Januari nomor 1 dibuat. Nomor 1, 2, seterusnya. Sampai 31 Desember tutup. Besok 1 Januari lagi, nomor 1 lagi. Jadi gitu, dimulai tanggal 1 Januari nomor 1. Berikut ini tingkat echelon dan BPP, Badan Pembantu Pimpinan. Tadi sudah disebutkan Badan Pembantu Pimpinan. Kalau yang ini Bina Rumami, ini berarti ini echelon tingkat lantai. Kalau pimpinan pusat echelon 1.
Kalau pimpinan rakyat 2, kalau pimpinan daerah 3, kalau pimpinan cabang 4, kalau pimpinan ranting 5. Jadi kalau yang membuat surat pimpinan ranting ini 5 rumah ini. Itu bagus. Kalau yang membuat surat pimpinan cabang di sini 4. Nah, 4. Kalau yang membuat pimpinan daerah di sini 3. Kemudian berikutnya ini 0. Kalau 0 di sini berarti ini yang membuat surat adalah pimpinan cabangnya, pimpinan hariannya. Kalau majelis dan lembaga, nah di sini berbentuk tidak 0. Kalau majelis tajrid, tarjih dan tajrid sini 1. 1 ini kodenya. Kalau majelis tabligh 2, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tabligh 2. Kalau ini Pak, mau tanya Pak. ya, Di situ kan 0. Cuma dia banyak kan. Kalau 0 ini kan untuk cabang atau ya pimpinan harian cabangnya. persyarikatan. Ya, pimpinan cabang hariannya yang itu 0. Pimpinan ranting hariannya 0. Kalau di ranting kan nggak ada majelis ya. Ini 0 semua lah. Kalau di cabang nih, kalau yang membuat suratnya adalah majelis diklasmen, maka jadi 4. Jadi semua surat yang dibuat di majelis diklasmen ini 4. Tetap 4. Boleh dibuat oleh, nah, ini lembaga nggak ada di cabang. Ada di cabang lembaga Pak? Ada. Oke, nah ini aja ini. Nah, tuh. Kemudian berikutnya Pak, ini kamar yang ketiga. Ini kamar masalah. Masalah apa? Surat mengenai apa? Nomenklatur ada Pak. Ya, Nomenklatur. ya. Nomenklatur semua Pak. Ya. Nah, ini masalah. Masalah. Kalau A masalah umum biasanya. Kalau A itu masalah umum. Dari dulu Bang Irul mana? Kalau berikut, kalau masalah organisasi itu masalah B. Misalnya kita mengusulkan membuat surat usulan ke pimpinan daerah, membuat surat ke pimpinan daerah supaya dilaksanakan pemekaran cabang. Itu organisasi. Kan sini tulisannya B. Kalau suratnya mengenai uang iuran, maka itu sini C. C di sini. Mengenai meminta kartu anggota, kita minta kartu anggota atas sekian orang, maka sini D. Begitu seterusnya. Nah, ini seterusnya permasalahan. Jadi ada beberapa masalah yang terdata sini. Kalau tidak tercantum, tidak bisa dimasukkan ke masalah-masalah ini, maka buat U. Ini mengenai kode yang ini Pak, ya, kode masalah. Berikut yang paling terakhir ini tahun 2024. Ini surat nomor 123 tahun 2024. Ada juga nanti surat nomor 132 tahun 2023 bisa. Karena nomor itu dimulai setiap tanggal 1.
kita jumpai. Ini contoh alamat yang terhormat pimpinan ranting Muhammadiyah Simalem. Contoh Pak ya. Contohnya berbentuk maya. Ini bagaimana alamatnya Pak? Sudah benar nih. Ada salah tulis yang terhormat pimpinan ranting. Yang terhormat ini juga satu, pimpinan ranting Muhammadiyah C cabang Minjai Selatan. Kedua, pimpinan cabang Ortom Minjai Selatan. Ini ada contoh-contoh yang tidak sesuai dengan aturan. Yang tadi itu sesuai dengan aturan semua. Yang pertama, ini tidak sesuai dengan aturan. Di mana tidak sesuainya Pak? Tidak perlu menggunakan kata kepada. Tidak perlu menggunakan kata kepada. Ini kalau tertulis kepada malah Pak Pak Saparudin, Pak Sarifudin. Pak Sarifudin. Perlu tulis kata kepada, kecuali di amplop ya, tulis kepada. Tetapi kalau di alamat surat tadi nggak perlu ditulis kata kepada. Berikut nih, yang terhormat pimpinan ranting Muhammadiyah Simalem. Ini ada juga salahnya di sana saya. Ini salah juga nih, yang tidak sesuai dengan aturan juga. Apa yang tidak sesuai? Titiknya, iya, titiknya. Ini yang benar, di ujungnya tidak perlu ada titik. Nah, berikut yang salah lagi. Yang terhormat Kepala SD Muhammadiyah Bakti Karya. Di mana salahnya ini? Ya, yang benarnya ini. Komanya tadi yang terhormat pakai koma tadi Pak ya. Satu SD-nya pakai titik. Ini pakai koma, sini pakai titik. Jadi yang benar. SD-nya tidak pakai titik, yang terhormatnya pakai titik. Berikut. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan aturan. Yang terhormat Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Simalem. Di mana yang tidak sesuai dengan aturan, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Simalem. Apa wujudnya apa? Apa kan? Abstrak kan? Jadi kalau bergaya abstrak tidak ada laki-laki perempuan, ya kan? Jadi yang benar, yang terhormat pimpinan ranting Muhammadiyah Simalem. Yang punya jenis kelamin oknumnya, ya, jadi beda. Pimpinan ranting itu abstrak. Dia nggak perlu pakai kapak, ada ibu. Ini lagi, ibu pimpinan cabang Aisyah Minjai Selatan, nggak perlu pakai ibu, langsung yang terhormat pimpinan cabang Aisyah Minjai Selatan. Aisyahnya ada koma ya Pak? Ya? Aisyahnya ada koma di atas. Oh iya, itu ada koma di atas. Betul. Berikut ini yang terhormat Ustadz Dr. Ahmad M.A.R.C. Ini titik-titiknya terlalu banyak. Yang benarnya di mana? Antara gelar pakai koma. Antara gelar pakai koma. Kecuali gelar yang di depan. Makanya dalam sebaiknya gelar itu di belakang semua dibuat. Ahmad, koma, 200,
Setiap kata harus diawali dengan huruf kapital. Besar kan? Ya, harus kapital setiap awal kata. Ini dia benar. Kecuali kata depan di atau pada. Makanya harus huruf kapital. Berikut yang terhormat Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Simalem. Pimpinan Ranting Muhammadiyah itu minimal berapa orang, Pak? Hah? Pimpinan Ranting Muhammadiyah itu minimal 5 orang. Minimal 5 orang. Jadi ini jangan ditujukan kepada ketua. Jangan kepada ketua. Ditujukan kepada pimpinan ranting Muhammadiyah Simalem. Jangan kepada ketua. Nah, jadi kalau kita undang khusus ketuanya aja, berarti dari isi suratnya itu ya? iya, kalau kita ingin mengundang ketuanya saja, ya kan bisa saja kita perlu mengundang ketua saja. Ketua itu merupakan apa namanya itu kan? Bukan pribadi, ya? bukan privat dia sendiri, dia berbentuk kolektivitas. Pimpinan Muhammadiyah itu kolegial. Jadi walaupun diundang berdasarkan akomodasi diundang satu orang, tetap alamat tetap pimpinan ranting Muhammadiyah. Di dalamnya bunyi kan, ya suratnya untuk mengadili pimpinan ranting diakomodasi hanya satu orang. Jadi Kalau tidak tetap satu orang boleh mau yang waktu itu juga. boleh, tetapi jalannya kolegial. Berbeda dengan organisasi di luar Muhammadiyah. Apakah itu juga perlu surat apa namanya? Kalau dulu mantan surat putusan. Tergantung situasinya. Nah, kalau dia ada proses pemungutan suara, nah itu supaya lebih jelas kalau ada verifikasi. Terkait dengan hal apalagi Pak Abdul bisa mengingatkan Pak Abdul. Nah, inilah beberapa yang perlu bagi kita. Jadi jangan, terutama kita banyak alamat surat, lupa dengan kekolegialan kita. Ini sedikit Pak. Jadi nanti kalau diundang kepada ketua pimpinan ranting ini, itu alamatnya kepada ketua. Nanti si pimpinan ranting yang lain kok tinggi dia ya? Apa namanya? Timbul fitnah. Ya kan? Timbul fitnah. Kok tinggi dia? Kok dia yang tinggi ya? Jadi supaya alamat surat ya jangan dibiasakan ditulis kepada pribadi. Ingat dulu. Kita ke surat khusus itu Pak. Di surat khusus bentuknya seperti ini Pak. Ke tengah dia semua. Ya, ke tengah dia semua surat khusus. Yang ini kepala surat biasa seperti tadi. Kemudian ada jenis surat. Ini sudah beda kan? Kalau surat biasa ini dia tadi surat biasa. Kalau surat khusus dia di tengah. Nah, dia jenis surat. Di sini jenis surat itu bisa ada ini, berdasarkan yang 15 tadi jenis surat tadi bisa ditulis di sini surat keputusan.
bisa ditulis di sini. Nah, itu contoh surat keputusan. Nah, itu jenis surat. Bisa surat edaran, bisa ya dan lain-lain. Bisa surat keterangan. Nah, mengenai nomor ini ada perbedaan sedikit. Nah, ini kalau surat biasa di atas, ini surat biasa. Kalau surat khusus ditambah ini di nomor 2. Kalau dia keputusan ditambah tulis cap. Kalau dia keputusan. Kalau dia kaidah itu QDH di sini. Kalau dia peraturan itu sini PRN. Ini ada aturannya. Silakan nanti dibuka Pak Bu di dalam format yang saya bagikan dari PA. Itu ada petunjuknya. Ini dia. Nah, ini apa? Mengenai surat keterangan. Surat keterangan dibaca ini cat sini. Itu yang lainnya sama. Ya, yang lainnya sama seperti yang tadi sudah biasa, cuma tambahnya ini. Ini contoh surat tugas nomor 5 TGS. Kalau surat tugas tambah TGS. Nah, ini suratnya yang mengeluarkan ranting masalah organisasi tahun 2024. Berikut tentang apa? Tentang hal surat saya tulis ini. Contohnya tentang pembentukan dan susunan panitia milad Muhammadiyah ke-115. Ada rencana Pak? Enggak berapa hari lagi 8 Zulhijjah ya, sudah tahu Muhammadiyah, milad Muhammadiyah 8 Zulhijjah. Nah, itu disatukan di sini. Jadi surat keputusan nomor sekian tentang ini. Baru isinya, isi surat. Nah, isi surat kalau dia SK ada menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan. Kalau dia surat tugas, nah, ada dasar. Dasar apa? Oh, surat undangan dari pimpinan daerah. Nah, itu dasarnya. Nomor sekian. Memperhatikan rapat pimpinan ranting tanggal sekian. Isinya menugaskan kepada itu. Contohnya surat. Tanggal terbit. Jangan lupa setiap kebiasaan kita menulis tanggal surat dan tanggal terbit surat. Itu selalu mencantumkan tanggal miladiah dan terbit dulu tanggal hijriah dulu, paling sebelah atas tanggal hijriah, bagian bawah tanggal miladiah. Kemudian tanda tangan penanggung jawab. Ini tanda tangan cukup 2 orang, seketua dan sekretaris. Kalau manajer keuangan bisa ditambah 1 orang lagi. Tanda tangan ini hanya penanggung jawab pengadaan surat. Oke Pak ya. Tanda tangan ini yang menandatangan ini hanya tanggung jawabnya mengadakan surat. Kalau untuk pelaksanaan isi surat, semua pimpinan bertanggung jawab. Jadi yang ini menandatangani ini mewakili seluruh pimpinan. Jadi ini mewakili. Itu. Ini instrumen administrasi. Jadi semua surat-surat tadi perlu alat, instrumen. Apa instrumennya? Agenda Pak. Ada agenda bentuknya seperti ini. Tapi kalau sudah apa dia? Sudah kita digitalisasi, nggak perlu agenda tersendiri lagi. Ini kan di komputer sudah bisa tersusun agendanya. Tapi kalau masih manual perlu. Ini agendanya. Serta bisa nanti apa? Ada di dalam materi, di dalam WA saya sampaikan ada. Kemudian ada ekspedisi
ekspedisi itu dibentuknya, ekspedisi. Nah, kemudian semua surat, file surat, ini file surat harus terarsip semua. Jangan dikantongin. Ini kebanyakan kita surat-surat, terima surat di kantong, besok nggak tahu lagi di mana letaknya. Silakan. Macam ya. Kalau di atas mimbar dibaca orang, tinggal besok hilang. Jadi sebaiknya manfaatkan ini, contoh gambar yang ini bisa dimanfaatkan. Gambar ini bisa dimanfaatkan dari sini. Dengan saya rasa Bapak Ibu sampai sekian dulu untuk tahap pertama, hanya sampai instrumen persuratan. Masih banyak lagi bidangnya tadi, ada administrasi, musyawarah,